Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Enjesta Permatasari, NPM C1B018054. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang anjak piutang. Nah, yang pertama kita harus mengerti dulu apa pengertian dari anjak piutang. Anjak piutang adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalian serta pengurusan piutang atau tagihan dalam jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi dalam negeri atau luar negeri. Selanjutnya kita akan membahas apa saja sih manfaat anjak piutang. Yang pertama, menurunkan biaya produksi. Yang kedua, memberikan fasilitas pembayaran di muka. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan klien. Yang keempat, meningkatkan kemampuan perusahaan klien memperoleh laba. Yang kelima, menghindari kerugian karena kredit macet. Dan yang terakhir, mempercepat proses ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa saja jenis-jenis fasilitas di dalam anjak piutang. Yang pertama, berdasarkan pemberitahuan. Ada dua, yaitu disclosed dan undisclosed. Selanjutnya, berdasarkan penanggungan risiko. Juga ada dua, yaitu with resource dan without resource. Selanjutnya, berdasarkan pelayanan pelanggan. Ada full service factoring, resource factoring, bulk factoring, maturity factoring, dan yang terakhir, advance payment. Dan jenis fasilitas anjak piutang terakhir berdasarkan wilayah, yaitu domestic factoring, international factoring. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang jenis fasilitas anjak piutang. Yang pertama, mekanisme anjak piutang. Terdapat dua bagian, yaitu disclosed factoring. Artinya, penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan debitur. Yang kedua, undisclosed factoring. Nah, artinya adalah penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang tanpa sepengetahuan debitur atau notifikasi kepada customer. With and without resource. Oke, selanjutnya with resource. Artinya, bila debitur tidak mampu melunasi kewajibannya, risiko kredit menjadi tanggung jawab pihak kreditur dan pihak anjak piutang mengembalikan tanggung jawab penagihannya. Selanjutnya, kita membahas without resource. Without resource artinya bila semua risiko yang tidak terbayar dalam suatu penagihan piutang menjadi tanggung jawab pihak anjak piutang sepenuhnya dan bukan tanggung jawab dari kreditur. Tujuan notifikasi. Yang pertama, menjamin pembayaran langsung kepada perusahaan anjak piutang. Yang kedua, mencegah debitur merugikan perusahaan anjak piutang. Yang ketiga, mencegah adanya perubahan dalam kontrak. Dan yang terakhir, memungkinkan perusahaan anjak piutang untuk menuntut apabila terjadi perselisihan. Selanjutnya kita akan membahas jasa anjak piutang. Yang pertama, financing service. Artinya menyediakan pembayaran di muka 60-80% dari total piutang nasabah. Yang kedua, non-financing service. Ada 4 sub yang terkandung di non-financing service. Yang pertama, investigasi kredit. Yang kedua, sales ledger, administration and accounting. Yang ketiga, pengawasan kredit dan penagihannya. Dan yang terakhir, pelindungan terhadap risiko kredit akibat fluktuasi nilai uang. Dan jasa anjak piutang yang terakhir yaitu service charge. Yang pertama ada domestik 0,5 sampai dengan 1,5% dan yang terakhir internasional 1 sampai 2%. Selanjutnya kita membahas manfaat anjak piutang internasional. Ada dua, yaitu eksportir dan importir. Yang pertama eksportir. Artinya ekspor dengan open account tanpa perlu letter of credit, dan selanjutnya penagihan di luar negeri yang lebih baik. Dan selanjutnya importir. Artinya dapat menggunakan fasilitas kredit lebih bebas. Dan yang kedua, penghematan biaya karena tidak menggunakan letter of credit. Selanjutnya, biaya anjak piutang. Yang pertama ada service charge, yaitu berkaitan dengan pengadministrasian ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Service charge internasional lebih besar daripada domestik. Dan yang selanjutnya discount charge atau interest charge. Nah, artinya berkaitan dengan pembayaran di muka
ditetapkan dalam persentase secara tahunan, dan yang terakhir ditetapkan sesuai hasil negosiasi.